Halo sobat petani kelapa sawit semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya yaitu di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit. Baiklah sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas tentang memilih dalam pupuk ya. Jadi dengan kondisi saat ini bahwa banyak sekali pupuk yang beredar di lingkungan kita ataupun di wilayah kita itu adalah pupuk palsu ya. Jadi saya sarankan kepada sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya untuk hati-hati sekali dalam memilih pupuk untuk dijadikan pupuk untuk lahan kelapa sawit kita masing-masing ya. Jadi saya sarankan sangat berhati-hati karena banyak sekali beredar pupuk palsu di saat ini ya. Seperti di lingkungan saya ini bahwa kemarin-kemarin itu banyak sekali yang terkena prank ataupun terkena tipu, yaitu membeli dengan pupuk yang sebenarnya itu adalah pupuk palsu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, nggak hanya satu kali maupun dua kali ya, banyak sekali. Jadi untuk memilih pupuk itu saya sarankan bahwa kita itu perlu memilih ya, satu yaitu memilih jenisnya, yaitu pupuk NPK atau pupuk tunggal, yaitu kita memilih pupuk NPK dengan kandungannya berapa persen, dan itu kita harus jeli ya. Berarti yang telah beredar di wilayah kami ini kemarin-kemarin itu banyak sekali pupuk NPK 1616 yang beredar itu, bahwa sebenarnya itu pupuk palsu ya, bukan pupuk NPK 1616 ya, bukan ya. Tetapi itu adalah pupuk-pupuk dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa itu sebenarnya pupuk palsu. Jadi untuk tipnya saya sarankan kepada sahabat petani sawit semuanya, kalau dalam memilih pupuk itu saya sarankan yang pertama adalah eh, untuk menilai pupuk itu palsu atau bukan. Jadi yang pertama sekali saya ingatkan, kita harus melihat harga ya. Jadi berapa harga pupuk yang ditawarkan itu, kita harus teliti maupun jeli, karena pupuk dengan eh, yang asli itu biasanya tidak dijual dengan harga-harga yang lain. Maksudnya misalnya biasanya harganya 500, kok ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi yang pertama saya sarankan hati-hati dalam memilih harga, karena harga pupuk palsu itu biasanya dijual dengan harga relatif yang sangat murah dibanding dengan harga biasanya. Seperti pupuk NPK 1616 kalau di wilayah saya ini beredarnya dengan harga 720, ada yang 740, dan kemarin-kemarin yang tertipu membeli pupuk itu harganya sekitaran 300.000 lebih ya, tidak sampai 200, tidak sampai 400, tetapi harganya 300 lebih. Dan itu adalah pupuk, yaitu pupuk abal-abal ya. Jadi itu yang pertama saya sarankan adalah harga jangan sampai kita dengan tergiur harga murah tetapi kita mendapatkan barang yang palsu. Karena di dalam pupuk NPK 1616 ini itu membawa bahan pelarutnya yang larut 100%, itu larut. Jadi bahan pembawa untuk NPK 1616, Yaramila, Mutiara ataupun yang lain-lain itu biasanya itu larut 100% ya, karena bahan pelarutnya itu yang sangat bagus. Karena rata-rata pupuk NPK 1616, 1515 itu sangat mahal. Karena apa? Karena bahan pembawanya itu yang sangat mahal itu adalah bahan pembawanya ya, karena bahan pembawanya itu sangat bagus dan rata-rata larut 100%. Tetapi sebenarnya pada tanaman kelapa sawit itu bukan tidak membutuhkan ya, tetapi sebenarnya NPK seperti NPK 1616, 1515 itu ya bagus juga untuk sawit, seperti cuman kandungannya itu tidak apa ya, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, porsinya maksudnya. Kandungannya dibutuhkan, cuman porsinya itu kurang sesuai. Karena di dalam kelapa sawit ini tidak menyerap unsur hara dengan porsi yang sama seperti NPK 1616. Artinya nitrogen 16%, fosfatnya 16%, dan kaliumnya 16%. Bahwa sebenarnya di dalam tanaman kelapa sawit itu tidak menyerap secara dosis ataupun ukuran maupun porsi ya. Kalau porsi dengan yang sama seperti fosfat, kalium dan nitrogen itu dosisnya sama, maksudnya eh, porsinya sama, itu tidak pas kalau untuk kelapa sawit, karena kelapa sawit itu lebih tinggi menyerap unsur hara kaliumnya, itu lebih tinggi. Jadi saya sarankan kalau untuk sahabat petani sawit semuanya, kalau memakai pupuk NPK itu kalau bisa yang NPK dengan kandungan 13.827 atau 13.627 plus ada magnesium dan boronnya ya. Jadi 4% untuk magnesiumnya serta boronnya itu 0,65%.
Selanjutnya untuk menanggulangi kita tertipu dengan pupuk palsu, yaitu cuman saya sarankan lebih berhati-hati jika membeli pupuk keluaran dari CV ya. Tapi usahakan membeli pupuk itu keluaran dari PT. Walaupun dari CV itu tidak semuanya ya, tidak semuanya yang keluaran dari CV itu jelek. Tetapi kita harus lebih berhati-hati lagi memilih pupuk yang keluarannya itu dari CV bukan PT ya. Seperti halnya pupuk KCL. Jadi kalau kita sangat sulit menentukan asli atau tidaknya ya, bisa kita coba kita tes, kita ambil sedikit pupuknya itu, lalu kita campurkan ke air, kita masukkan ke dalam botol, campur ke air. Nah, kita dikocok-kocok, itu bisa juga untuk bahan realisasi untuk pemilihan itu bagus atau tidaknya, ataupun palsu atau aslinya ya. Jadi kalau bahan seperti KCL lah, contohnya seperti KCL, kalau itu dikocok dengan air, maka itu akan terasa dingin dan akan mengembun ya. Walaupun sebelum itu juga pupuknya rata-rata menguap itu, karena bahan dasarnya adalah dari amonia ya. Dan juga biasanya kalau pupuk KCL itu dengan air itu kalau dibiarkan lama-lama itu akan memisah antara air dengan pupuk. Juga seperti NPK Yaramila ataupun 1616 Mutiara yang warna biru itu juga kalau yang asli dicampur dengan air diaduk rata, maka tidak akan tersisa endapannya, tidak akan tersisa. Walaupun tersisa endapan, cuman rata-rata itu akan larut ke dalam air dalam 100% ya. Seperti itu kalau NPK Mutiara ataupun Yaramila yang kandungan 1616-nya yang asli ya. Juga seperti pupuk mahkota, seperti pupuk Pak Tani, itu rata-rata bahan pembawanya adalah tanah liat. Jadi kalau seperti pupuk mahkota 13827 atau Pak Tani juga 136 ataupun 827, 12 12 17 itu rata-rata bahan pembawanya adalah tanah liat, bahan pelarutnya adalah tanah liat. Jadi bila kita kocok dengan air, kita campur dengan air, maka akan terlihat endapannya seperti tanah liat ya. Yaitu memang bahan pembawanya tanah liat untuk NPK Mahkota dan Pak Tani ya. Terus kemarin itu saya juga pernah ditawari dari rekan ya, rekan pupuk mutiara juga katanya. Itu warnanya biru mutiara. Jadi saya tidak mencantumkan mereknya, cuman sebelum saya gunakan, saya tes dulu pupuk itu apakah benar-benar asli atau tidaknya. Jadi saya tes sedikit, saya kasih air di tangan seperti itu, saya kasih air. Bahkan warna birunya itu nggak sampai 1 menit ya, nggak sampai 1 menit itu udah luntur. Jadi warna birunya itu langsung hilang. Jadi kena air dalam waktu sekejap warna birunya langsung luntur dan berubah menjadi warna hitam seperti apa ya, seperti gumpal-gumpalan, seperti hampir seperti tanah lah ibaratnya. Jadi itulah kalau yang katanya yang kemarin itu katanya NPK Mutiara, teman ya itu bukan Mutiara, itu bukan NPK 16 Mutiara yang asli, tetapi ya bisa kita bilang palsu. Makanya saya nggak mau saya membeli pupuk itu, karena baru dalam sekejap saja saya tes seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pupuk Mutiara, tetapi mungkin pupuk-pupuk dari merek lain dengan harga yang sangat relatif murah, dengan kandungan unsur haranya mungkin sedikit, tetapi ditambahi bahan pewarna-warna biru. Jadi biar terlihat seperti pupuk NPK Mutiara 1616 yang harganya kan mahal. Jadi mungkin orang itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan ada juga kemarin mungkin rekan saya juga itu tertipu sekali ya dengan membeli pupuk NPK sama pupuk NPK Mutiara, tetapi itu lain cerita, karena jenis pupuk yang dia beli itu malahan nggak larut-larut dengan air. Jadi kita nggak tahu bahan pembawanya apa, kita juga belum mengetes secara langsung, cuman kita sekedar melihat di lahannya itu memang tidak hancur-hancur, warnanya tetap berubah menjadi putih, tetapi tidak hancur-hancur dalam waktu 1 bulan pun tidak hancur. Itu katanya pupuk Mutiara juga, dia pembeli juga kemasannya itu, karungnya itu ya pupuk Mutiara, cuman isinya itu udah beda, isinya memang warna biru, tetapi setelah ditaburkan itu berubah, berapa hari berubah menjadi warna, setelah ditaburkan itu berubah menjadi warna putih, terkena air dikit langsung berwarna putih, dan sekian waktu yang lama itu tidak hancur-hancur.
Jadi sama ya, itu kasus yang sama, itu juga kasus pupuk palsu. Baik sahabat semuanya, cukup sekian, dan saran saya hati-hati dalam memilih pupuk maupun membeli pupuk untuk lahan sawitnya sendiri. Usahakan mendapatkan dengan ketelitian, usahakan agar mendapatkan pupuk yang asli ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.